Hari itu terasa seperti hari-hari biasa. Aku datang ke kantor lebih awal, seperti yang selalu kulakukan. Di ruangan yang penuh dengan meja-meja yang berjejer rapi. Hanya terdengar bunyi-bunyi ketikan keyboard yang sesekali diselingi bisik-bisik rekan kerja. Namun, aku merasakan tatapan aneh mengarah kepadaku. Beberapa orang saling berbisik, lalu tertawa kecil seolah ada sesuatu yang lucu dari diriku. Aku mencoba mengabaikan. Tapi saat melewati ruang istirahat, bisikan itu berubah menjadi suara keras. "Lihat deh, si miskin sok rajin," kata Rina sambil tertawa bersama yang lain. "Iya, paling rajin buat nyari muka, bukan nyari uang," tambah Andre dengan sinis. Aku hanya diam, menggigit bibir, menahan diri agar air mata tak jatuh. Aku tak mau mereka melihatku lemah. Tapi hari itu tidak berhenti di situ. Saat rapat mingguan, aku diminta mempresentasikan laporan divisi. Saat aku berdiri di depan, aku sadar semua mata melihatku bukan karena presentasiku, tapi karena hinaan yang sudah mereka bisikan sejak pagi. Di sela presentasi, bisik-bisik itu terdengar lagi. "Bisa apa dia? Bahkan bajunya saja norak. Pantas cuma jadi pegawai rendahan." Kalimat-kalimat itu menusuk. Tapi aku tetap berdiri, meski suaraku gemetar. Aku menatap ke arah mereka, yang tanpa malu melempar senyum sinis seolah aku tak layak berdiri di ruangan itu. Hari itu adalah hari yang paling memalukan. Tapi tanpa mereka tahu, itulah hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku berjanji dalam hati, besok semuanya akan berubah. Malam itu aku menatap langit kota dari jendela apartemen kecilku. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip, seakan merayakan keberhasilan mereka. Sementara aku merasa seperti titik gelap yang nyaris tak terlihat. Suara tawa mereka masih terngiang di telingaku, mengulangi setiap kata hina yang mereka lontarkan hari ini. Aku membuka laptop, memandangi file laporan yang tadi kugunakan di rapat. Sebenarnya, aku sudah bekerja keras untuk menyempurnakannya. Tak ada yang salah dengan datanya, tak ada yang keliru dengan penyampaiannya. Tapi bagiku, semua yang kulakukan tetap dianggap rendah, hanya karena siapa aku, atau lebih tepatnya, siapa yang mereka kira aku. Aku menangis malam itu, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tahu, tak seharusnya aku merasakan ini semua. Mereka tidak pernah tahu siapa aku. Mereka hanya melihat dari luarnya saja. Mereka hanya tahu aku sebagai staf administrasi biasa yang bekerja lebih awal, pulang lebih lambat, dan selalu tersenyum meski sering diremehkan. Padahal, aku adalah perempuan yang berdiri di balik seluruh perjalanan perusahaan ini. Aku adalah alasan kenapa perusahaan ini tetap hidup di saat semua hampir bangkrut beberapa tahun lalu. Tapi aku memilih diam, menyembunyikan siapa aku sebenarnya, untuk melihat sendiri siapa yang setia dan siapa yang menghina. Kini aku tahu. Aku menatap pantulan wajahku di jendela. Di balik mata yang sembab ini, aku mulai melihat bayangan lain. Bayangan perempuan yang sudah lelah menjadi korban dan siap untuk berdiri sebagai seorang pemimpin. Besok, semua akan berbeda, bisikku pada diriku sendiri. Namaku adalah Alia Ramadhani. Tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya mengenalku sebagai Alia, pegawai administrasi yang pendiam, rajin, dan terlalu sederhana untuk diperhatikan. Tak ada yang mengira bahwa nama belakangku adalah kunci dari seluruh perusahaan yang mereka banggakan. Perusahaan tempatku bekerja ini, Ramadhani Group, adalah warisan keluargaku. Ayahku, almarhum Bapak Aditya Ramadhani, membangunnya dari nol. Tapi tidak semua orang tahu itu. Setelah beliau wafat, perusahaan sempat diambang kehancuran karena konflik internal dan pengkhianatan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Saat semua orang berebut jabatan, aku memilih diam. Aku menyamar sebagai staf biasa, memulai dari bawah, mempelajari setiap lini bisnis, mengamati siapa yang tulus bekerja dan siapa yang hanya menjadi rakun. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, siapa yang pantas dan siapa yang harus disingkirkan. Dan kini, aku sudah mendapatkan jawabannya. Rina, Andre, serta beberapa yang lainnya, merekalah yang menjadi penghalang selama ini.
Mereka yang menghina bukan hanya aku sebagai pegawai, tapi tanpa sadar juga telah menghina pewaris sah perusahaan ini. Mereka merasa berkuasa hanya karena mereka berada di posisi menengah yang nyaman, padahal mereka hidup dari perusahaan yang aku dan keluargaku bangun dengan darah dan air mata. Sore itu, aku menerima pesan dari Paman Fadli, penasihat utama sekaligus tangan kanan ayahku yang selama ini membantu menjaga rahasia ini. Besok pagi, kita jalankan rencana seperti yang sudah kita siapkan. Saatnya kau berdiri sebagai dirimu yang sebenarnya. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Sudah cukup aku menjadi bayangan. Besok, mereka akan melihat siapa aku. Pagi itu, suasana kantor seperti biasa. Sibuk namun penuh dengan wajah-wajah yang selalu menilai. Aku berjalan melewati lorong panjang menuju ruanganku. Dan seperti biasa, bisik-bisik kembali terdengar. Dia masih saja datang, padahal kemarin sudah dipermalukan. Gumam Andre sambil melirikku dari balik meja. Sudah jelas dia nggak ngerti tempatnya, di mana. Timpal Rina dengan senyum sinis yang menyesakan. Aku hanya berjalan tanpa menoleh. Walau telingaku mendengar semuanya dengan jelas. Mereka tak tahu, detik-detik kejutan terbesar mereka sudah di depan mata. Hari itu aku mengamati lebih dekat. Aku duduk di pantai saat Rina dan Andre tanpa sadar membicarakan banyak hal. Mereka membual tentang bagaimana mereka memanfaatkan posisinya untuk mempermainkan data, memotong anggaran, bahkan menindas beberapa karyawan yang tak berani melawan. Tenang aja. Bos-bos di atas nggak peduli selama laporan kita rapi. Apalagi staf kecil kayak si Alia itu, mana berani buka mulut, kata Rina santai. Iya, makanya gue bilang, selama kita main aman, kita yang pegang kendali. Sahut Andre dengan tawa bangga. Setiap kata mereka terekam jelas, bukan hanya di ingatanku, tapi juga di alat rekam kecil yang terselip di tasku. Mereka lupa, kantor ini punya sistem yang masih sepenuhnya ada di bawah kendaliku. Semua CCTV, laporan keuangan, bahkan jejak email mereka sudah ada dalam genggamanku. Aku berjalan kembali ke mejaku, menyusun dokumen yang akan menjadi peluru di rapat besar esok hari. Mereka sibuk meremehkan, tak sadar bahwa kursi yang mereka duduki tak lama lagi akan kosong. Menjelang sore, terdengar pengumuman dari HRD. Seluruh karyawan diharapkan hadir dalam rapat umum besok pagi. Wajib hadir tanpa terkecuali. Wajah-wajah mereka berubah. Andre menatap Rina dengan bingung. Kenapa mendadak? Biasanya nggak pernah ada rapat segede ini. Entahlah, mungkin mau ada perubahan sistem, sahut Rina. Aku tersenyum kecil dari balik meja. Ya, memang akan ada perubahan. Perubahan besar yang akan mereka kenang seumur hidup mereka. Pagi itu, suasana kantor tidak seperti biasanya. Semua orang tampak gelisah dan penasaran. Undangan rapat mendadak dari HRD semalam membuat seluruh karyawan saling bertanya-tanya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan dibahas, tapi spekulasi beredar di setiap sudut ruang kantor. Katanya sih ada pengumuman besar, bisik salah satu staf. Apa jangan-jangan ada PHK massal? Sahut yang lain dengan nada cemas. Aku hanya duduk tenang di kursiku, menatap layar laptop dengan senyum tipis. Aku tahu, sebentar lagi wajah-wajah yang selama ini merasa paling berkuasa di kantor ini akan hancur oleh kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa saat sebelum rapat dimulai, aku menerima pesan dari Paman Fadli. Semuanya sudah siap. Tim legal, keuangan, dan Dewan Komisaris sudah berada di ruang rapat. Tinggal kamu. Aku menarik napas panjang. Setelah sekian lama menahan, hari ini adalah hari aku berdiri sebagai diriku yang sebenarnya. Tepat pukul 9 pagi. Semua karyawan sudah berkumpul di ruang rapat utama. Rina, Ande, dan kelompok mereka duduk paling depan. Seperti biasa dengan percaya diri dan sok berkuasa. Mereka tidak tahu siapa yang akan masuk melalui pintu itu dalam beberapa menit ke depan. Suasana ruang rapat sangat formal. Di atas meja, sudah tersusun rapi berkas-berkas dan layar presentasi yang hanya menampilkan satu kalimat besar. Perubahan besar Ramadhani Group.
Semua mulai saling berbisik. Andre terlihat menggeliat gelisah. Rina mengerutkan dahi. Lalu pintu rapat terbuka. Aku melangkah masuk bersama Paman Fadli, beberapa petinggi perusahaan, serta tim legal. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik langsung terdiam seketika. Mata mereka membelalak, menatapku yang kini mengenakan setelan formal lengkap dengan nem tak bertuliskan. Alia Ramadhani CEO. Rina terjatuh dari kursinya. Andre terpaku, mulutnya menganga tak percaya. Selamat pagi, ucapku tenang. Mari kita mulai rapat ini. Mereka baru saja menyadari, perempuan yang selama ini mereka hina dan permalukan adalah pemilik dan pewaris tunggal perusahaan ini. Dan ini baru permulaan. Ruangan itu hening. Tak ada suara selain detak jam dinding yang terasa begitu keras di telinga semua orang. Tatapan-tatapan mereka masih terpaku padaku yang berdiri di depan. Bahkan suara napas pun seakan lenyap. Aku melangkah pelan menuju podium, membiarkan keheningan menekan mereka lebih dalam. Aku ingin mereka merasakan apa yang selama ini aku rasakan diremehkan, dipandang rendah dan dibuat merasa kecil. Saya yakin kalian terkejut, ucapku dengan nada datar namun tegas. Tapi ini kenyataannya. Perlahan aku melepaskan jas kerjaku yang sederhana dan menggantinya dengan blazer resmi yang diberikan oleh Paman Fadli. Simbol jabatan yang selama ini kusembunyikan. Nem tak kecil dengan logo perusahaan berkilau di dadaku. Perkenalkan, lanjutku sambil menatap langsung wajah Rina dan Andre yang tampak pucat. Nama saya Alia Ramadhani, CEO resmi Ramadhani Group dan pemilik saham mayoritas perusahaan ini. Beberapa karyawan terbelalak, sebagian bahkan menutup mulutnya tak percaya. Apa? CL? Bisik Rina, nyaris tanpa suara. Tidak mungkin, gumam Andre yang duduk membatu. Bukan hanya mungkin, potongku tajam. Tapi nyata, aku lalu membuka presentasi yang sudah disiapkan. Menampilkan data lengkap penyimpangan anggaran, kecurangan laporan keuangan, serta catatan perlakuan buruk yang dilakukan oleh beberapa oknum. Semuanya jelas, lengkap dengan bukti yang tak terbantahkan. Selama ini, aku membiarkan kalian berpikir kalian paling pintar, paling berkuasa. Aku ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Dan sekarang aku sudah tahu, kataku sambil berjalan mengitari meja rapat. Wajah-wajah yang biasanya berdiri dengan angkuh, kini tertunduk dalam rasa takut. Beberapa mencoba berbisik, tapi tidak satu pun berani menyela. Hari ini, semuanya akan berubah. Mulai dari sistem, hingga siapa yang pantas berada di sini, lanjutku dengan tenang. Dan keputusan pertama yang akan aku umumkan adalah tentang kalian. Kulirik Rina, Andre, dan beberapa nama lain yang sudah masuk dalam daftar. Kalian semua, aku pecat. Efektif mulai hari ini. Terdengar teriakan kecil. Rina langsung berdiri gemetar. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku menatapnya lurus. Oh, aku bisa. Dan aku baru saja melakukannya. Keamanan yang sudah bersiap di luar langsung masuk, memberikan surat pemecatan dan mengawal mereka keluar satu persatu. Tidak ada lagi wajah sombong, tidak ada lagi tawa menghina. Yang tersisa hanyalah ketakutan, penyesalan, dan wajah-wajah kosong yang tidak pernah menyangka bahwa gadis pegawai rendahan yang mereka hina adalah orang yang menggenggam seluruh nasib mereka. Rapat masih berlanjut, tapi bagi mereka yang terlibat, hari ini adalah akhir. Dan bagiku, ini adalah awal. Tangisan, amarah, dan protes kosong memenuhi lorong kantor saat Rina, Andre, dan beberapa lainnya dikawal keluar oleh tim keamanan. Mereka masih mencoba berteriak, memohon, bahkan mengancam. Tapi tak satu pun yang mengubah keputusanku. Tunggu Alia, kita bisa bicarakan ini. Rina mencoba meraih lenganku sebelum ditahan oleh petugas. Terlambat. Jawabku singkat tanpa menoleh. Ruang rapat kini hanya menyisakan mereka yang selama ini diam. Para karyawan biasa yang sering menjadi korban perlakuan tidak adil dari kelompok. Rina dan Andre beberapa dari mereka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Seolah tak percaya bahwa keadilan benar-benar datang hari ini. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap semua yang masih duduk dengan wajah tegang. Aku tahu, kalian mungkin masih terkejut.
Tapi aku ingin kalian mengerti satu hal. Suaraku lantang memenuhi ruang rapat. Aku tidak melakukan ini karena emosi semata. Tapi karena perusahaan ini harus diselamatkan dari orang-orang yang merusaknya. Beberapa staf mulai mengangguk pelan, sebagian menunduk sambil menyeka air mata. Aku tahu, bukan hanya aku yang disakiti oleh kelompok itu. Banyak dari mereka yang diam selama ini karena takut. Mulai hari ini, semua sistem akan dibenahi. Tidak akan ada lagi yang dipermalukan, ditindas, atau diperlakukan semena-mena. Siapapun yang bekerja dengan tulus akan mendapatkan tempat yang layak. Suasana ruang rapat berubah. Bukan lagi penuh ketegangan, tapi mulai terasa lega dan hangat. Mereka yang masih ada di sana adalah orang-orang yang selama ini hanya ingin bekerja. Dengan tenang, Paman Fadli berdiri di sampingku, lalu berkata, perusahaan ini kembali ke tangan yang benar. Aku mengangguk, menatap semua wajah yang ada di sana. Ramadhani Group bukan hanya perusahaan. Ini adalah rumah bagi siapa saja yang mau bekerja dengan jujur. Aku melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan jejak penuh makna. Aku tahu, hari ini adalah awal dari lembaran baru. Hari ini, aku bukan lagi Alia yang hanya menunduk saat dihina. Aku adalah Alia Ramadhani, CEO yang berdiri di atas luka dan kehinaan yang telah berubah menjadi kekuatan. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan berani meremehkanku.